Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Nasya Arifin. Saya Lesa Kalina. Saya Aditya Farezi. Saya Kaila Syarul Putri. Saya Jurumtri 2 Ares. Dan saya Abdul Mutakabir. Nah, di video kali ini kita bakal bahas topik yang penting, tapi di satu sisi sering juga kita dengar, yaitu KKN. Apa sih KKN? Nah, jadi KKN itu adalah singkatan dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, lewat format tanya jawab, yuk kita pahami apa saja itu KKN dan dampaknya, dan juga kenapa hal ini menjadi masalah besar di Indonesia. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN? Jadi KKN tersendiri adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, korupsi tersendiri itu ialah mengambil atau menyalahgunakan uang negara demi kepentingan pribadi. Lanjut kita ke kolusi. Kolusi ialah kerjasama rahasia yang melanggar hukum. Lalu yang terakhir ada nepotisme. Nepotisme ialah memberi jabatan atau proyek kepada keluarga dan orang dekat tanpa melihat kemampuan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih KKN bisa marak banget di masa Orde Baru? Di masa Orde Baru, kekuasaan pemerintahan sangat terpusat pada satu pihak. Jadi, keputusan penting banyak ditentukan dari atas. Pengawasan dari lembaga lain masih lemah. Sementara masyarakat dan media juga nggak bebas buat mengkritik pemerintah. Kalau ada yang berani protes, seringkali langsung ditekan. Kondisi ini bikin praktik KKN bisa berjalan terus tanpa takut dibongkar atau dihukum. Selanjutnya aku mau jawab pertanyaan ketiga. Praktik KKN waktu Orde Baru biasanya melibatkan pejabat negara, aparat pemerintahan, dan orang-orang yang punya akses kekuasaan. Gak jarang juga keluarga penguasa dan orang terdekat mereka ikut terlibat. Selain itu, ada juga pengusaha besar yang bekerja dengan pejabat demi dapat proyek atau kemudahan usaha. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Contoh nepotisme bisa dilihat dari banyaknya jabatan strategis atau proyek besar yang diberikan ke keluarga atau orang dekat penguasa. Mereka sering dapat posisi penting meskipun belum tentu punya kemampuan yang sesuai. Akibatnya, sistem jadi nggak adil karena orang yang lebih berkompeten malah tersingkir cuma karena nggak punya orang dalam. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa KKN susah banget diberantas waktu Orde Baru? Nah, soalnya pelaku KKN itu sendiri adalah orang-orang yang punya kekuasaan besar. Hukum dan lembaga pengawasan nggak berjalan secara independen. Jadi seringkali melindungi pihak yang berkuasa, ditambah lagi budaya takut dan tekanan politik bikin masyarakat dan aparat sulit buat melawan praktik KKN secara terbuka. Pertanyaan keenam adalah, kalau ke kehidupan masyarakat dampaknya apa? Buat masyarakat, KKN bikin hidup jadi makin susah. Banyak orang kehilangan kepercayaan sama pemerintah karena merasa hukum cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan jadi nggak adil. Akhirnya, kesejahteraan cuma dirasakan segelintir orang yang punya koneksi dan kekuasaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, dampak KKN ke ekonomi Indonesia itu apa? Dampak KKN ke ekonomi cukup parah. Negara mengalami kerugian besar karena uang yang seharusnya dipakai buat pembangunan malah bocor. Pembangunan jadi nggak merata, kualitas proyek sering buruk, dan investasi jadi terhambat. Selain itu, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin makin melebar karena keuntungan ekonomi cuma dinikmati kelompok tertentu. Oke, jadi pertanyaan terakhirnya itu adalah, apa sih hubungannya KKN sama runtuhnya Orde Baru? KKN jadi salah satu penyebab utama runtuhnya Orde Baru. Praktik KKN yang terus terjadi bikin masyarakat makin kesal, kecewa, dan marah. Krisis ekonomi memperparah keadaan sampai akhirnya ketidakpuasan itu meledak dengan gerakan reformasi 1998. Gerakan ini menuntut pemerintah yang bersih, adil, dan bebas dari KKN, sekaligus mengakhiri kekuasaan Orde Baru.
Jadi kesimpulannya adalah KKN merupakan masalah serius yang tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas melalui penegakan hukum yang adil dan pengawasan yang kuat. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dengan cara bersikap kritis, jujur, dan tidak ikut terlibat dalam praktik KKN. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan praktik KKN dapat dicegah sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sekian penjelasan kelompok kami tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gue di gini doang sih? Kok gini? Iya. Kenapa? Gue doang.